cerita akan berfokus pada seorang penjudi muda bernama Luffy, di mana ia saat ini sedang berada dalam kondisi cukup mengerikan setelah kalah dalam taruhan besar. Selain kehilangan uang, Luffy juga kehilangan kehidupannya sendiri akibat melakukan hal-hal semacam itu. Beberapa minggu sebelum Luffy mengalami kondisi yang mengerikan, ia sering berkunjung ke sebuah tempat judi bukan untuk bermain secara legal, melainkan mencari mangsa yang akan bermain dengan memperhatikan berbagai aspek seperti seorang pemula yang kondisi mentalnya belum sempurna untuk bermain. Setelah berhasil menemukan mangsa, Luffy akan mengajaknya bermain tanpa sadar jika hal itu merupakan sebuah trik agar si pemula bisa diperdaya dan berakhir dengan mempertaruhkan semua kekayaannya. Really? Rupanya di balik kejahatannya itu, Luffy merupakan seorang anak yang berbakti. Hal itu dibuktikan ketika ia menggunakan uang yang didapatkan untuk mengobati ibunya yang sakit, di mana si ibu saat ini memerlukan donor darah yang harganya sangat mahal sekali. Ketika Luffy hendak bekerja seperti biasa di kasino yang biasa juga, ia pun dihampiri oleh seorang bapak-bapak yang mengajaknya taruhan lempar koin. Meski awalnya sempat menolak, namun karena uang taruhannya sangat besar, apalagi bapak-bapak yang mengajaknya terlihat seperti seorang pemula pun membuat Luffy yakin jika dia bisa memenangkannya. Dan ya, si papa tua itu rupanya adalah pemilik dari kasino tempat Luffy bekerja bernama Tuan Kin, yang sebelum pergi meninggalkannya, si bapak itu memberikan Luffy 7 hari untuk melunasi semua hutangnya dan meminta semua pihak keamanan untuk melarang Luffy kembali ke tempat ini. Setelah kejadian di kasino tersebut, kita akan diperlihatkan dengan Luffy yang berniat untuk menculik anak Tuan Kin agar mendapatkan uang tebusan. Tidak perlu besar asalkan hutangnya kepada si Tuan Kin bisa lunas kurang dari 7 hari. Terlihat dari kejauhan, Luffy nampak memperhatikan anak Tuan Kin bernama Xiao yang baru saja keluar rumah dengan cara yang tidak biasa, sehingga Luffy hanya bisa membututinya dari belakang sebelum melakukan tindakan sesuai rencananya. Alih-alih berhasil menangkap Xiao, Luffy malah hampir mati oleh Xiao itu sendiri, yang bukannya membunuh orang yang akan menculiknya. Xiao malah mengajaknya makan di sebuah restoran yang buka selama 24 jam. Betul, Luffy. Di restoran, Xiao menyarankan agar Luffy mencuri kolam lain saja. Hal itu ia harus lakukan karena tidak akan mendapat apa-apa darinya, yang meskipun ayahnya kaya, Tuan Kin tidak sekalipun menganggapnya anak. Bahkan dia dalam lubuk hatinya berharap agar Xiao segera mati. Setibanya di rumah, Luffy rupanya diikuti oleh Xiao yang memohon agar dibiarkan menginap selama 1 malam, di mana Luffy mengizinkan asalkan Xiao tetap bersikap baik dan tak menyentuh badannya tanpa izin.
Setelah merasa jika Xiao sudah tidur, Lu Fei pun buru-buru masuk ruangan perawatan ibunya untuk menggali darah agar proses transfusi tetap berlanjut. Namun setelah melihat persediaan kantong darahnya yang tinggal 2, Lu Fei langsung pergi ke apotek gelap tempatnya membeli darah itu. Yang baru saja ia sampai ke sana, tiba-tiba di rumah. Ya, Lu Fei ternyata diculik oleh Tuan Qin dan diancam agar segera melunasi hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo, dan jika sampai akhir tidak bisa mengembalikannya, maka Tuan Qin akan menjual semua organ dalamnya ke pasar gelap yang jelas tidak trans sama sekali. Oh, ada syariah sejumlah Oh, belum tahu what ya. Sepulangnya ke rumah, Lu Fei langsung mengusir Xiao dan menghapus titik spidol di tubuhnya. Dia sangat frustasi dengan apa yang menimpannya barusan sampai akhirnya teringat dengan perkataan Xiao di restoran tempat pertama mereka berbintang yang ternyata Xiao meminta agar Lu Fei menculiknya dan uang tebusannya bebas digunakan tanpa membaginya sepeser pun. Lu Fei yang tidak punya pilihan lain akhirnya menyuruh Xiao untuk kembali masuk. Ia menyetujui tentang penculikan yang Xiao sarankan, di mana mereka langsung membuat skema agar seolah-olah penculikan itu benar-benar terjadi. Jangan sangat bisa mencintakan di HP Monta. Soal langkar, itu sudah bangga. Setelah dirasa cocok dengan salah satu dari sekian skema yang mereka buat, Lu Fei akhirnya mulai menjalankan aksi dengan mengirimkan jaket Xiao ke rumah Tuan Qin, kemudian mengirimkan live chat kepada Tuan Qin lewat situs luar negeri agar terhindar dari pelacakan polisi, di mana Xiao meminta uang tebusan kepada ayahnya sebanyak 10 juta yen, meski Lu Fei sendiri sebenarnya tidak terlalu menyetujui hal itu. Untuk mengobati rasa penasarannya, Lu Fei pun bertanya kepada Xiao terkait alasannya kenapa dia sampai bertindak sejauh ini, di mana Xiao menjelaskan jika dirinya hanya ingin menjadi seorang anak yang disayangi oleh kedua orang tuanya, bisa bebas melakukan apa yang dia inginkan, tidak terkurung di dalam rumah seperti burung Lu Fei yang saat ini terkurung di dalam sangkar. Aku pun begini. Tidak. Beberapa waktu berlalu, akhirnya Lu Fei mendapat pesan yang membuatnya cukup deg-degan. Namun sialnya pesan itu hanyalah spam berupa promosi agar ia bisa bermain di situs milik Tuan Qin, yang karena waktu terus berlanjut tanpa adanya balasan dari Tuan Qin, Lu Fei memutuskan untuk mendatangi rumah orang tua itu. Yang baru saja ia sampai di sana, Lu Fei terpaksa harus kembali setelah mendapatkan notifikasi dari ponselnya. Sesampainya di rumah, ia langsung melihat sang ibu yang untungnya baik-baik saja. Yang selain merasa senang dengan hal itu, Lu Fei juga diberi sebuah kejutan berupa masakan enak dari daging segar yang ternyata adalah dari hewan peliharaannya sendiri. Meskipun masih marah dengan apa yang Xiao lakukan, Lu Fei langsung menyembunyikannya di ruangan si ibu sebelum Tuan Qin menyadari jika anaknya saat ini berada di rumahnya. Setelah Tuan Qin memasuki rumahnya, mereka tampak saling bertatap-tatapan tanpa banyak bicara. Yang di momen krusial itu, Tuan Qin malah penasaran dengan sebuah pintu yang terkunci. Ia kemudian meminta Lu Fei untuk membukanya dan memperlihatkan isi di balik pintu tersebut yang ternyata... Setelah orang yang paling dibencinya pergi, Lu Fei langsung mendatangi Xiao untuk mengajaknya keluar. Yang alangkah terkejutnya Lu Fei saat melihat si ibu sudah tergeletak di lantai dengan kakinya yang berdarah-darah. Sudah tak bingung dah. Setelah
Setelah melakukan penanganan darurat, barulah Luffy bercerita tentang sosok si wanita yang ia rawat. Ternyata wanita itu bukanlah ibunya melainkan seorang direktur panti asuhan. Luffy adalah seorang anak yatim piatu yang diselamatkan oleh si ibu direktur, diberi tempat tinggal, makan dan pendidikan sampai SMA, hingga pada suatu hari, Luffy melakukan sebuah kesalahan yang berimbas pada yayasan tempat tinggalnya. Entah apa yang sebenarnya dia lakukan, tapi yang pasti satu persatu donatur yayasan mundur satu persatu, sehingga untuk memberi makan anak-anak panti, si ibu harus memulung sampai ke lingkungan pabrik kimia. Yang dari kerja kerasnya itu, si ibu divonis memiliki sebuah penyakit bernama hematologi atau sebuah kelainan darah, sehingga untuk keberlangsungan hidupnya, Luffy harus menyediakan darah segar untuk ditransfusikan kepada si ibu yang saat ini memerlukan sel darah yang sangat banyak. Oke bangsa, ketika sedang bercerita itulah, Luffy tiba-tiba saja mendapat pesan untuk dari Tuan Kin, di mana ia akan mengikuti permainan Luffy untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan menang. Setelah kondekan itu selesai, Xiao pun teringat dengan pesan terakhir yang dia kirimkan kepada temannya di kota sebelah. Rupanya sebelum pergi ke tempat Luffy, Xiao berniat untuk menumpang di rumah temannya. Namun karena tidak mendapatkan jawaban sekaligus uang dan baterainya hampir habis, ia memutuskan untuk pergi ke tempat Luffy. Sehingga dengan adanya pesan tersebut, polisi bisa saja menemukan teman Xiao yang besar kemungkinan akan melaporkan hal itu kepada polisi setelah tahu jika temannya saat ini sedang diculik, di mana hal itu jelas akan langsung mengungkap kebohongan mereka berdua tentang penculikan tersebut. Esok harinya mereka langsung pergi ke Haiteng untuk menemui teman Xiao. Yang sesampainya di lokasi, Xiao langsung pergi ke apartemen temannya, sedangkan Luffy sendiri akan menunggu di dalam mobil yang baru saja ditinggalkan oleh Xiao. Tiba-tiba tepat setelah si pemilik mobil yang menabraknya menggedor Luffy untuk meminta maaf, seorang polisi juga datang untuk membantu si ibu meminta maaf, di mana Luffy langsung berpura-pura teleponan dengan seseorang dan menghiraukan mereka berdua demi menyusul Xiao yang juga sudah selesai dengan urusannya. Kamu tahu dong? Weh, Luffy segera membawa Xiao ke sebuah hotel yang tak jauh dari tempat itu. Ia langsung menyuruh Xiao untuk mengirimkan sebuah pesan yang dipupui sedikit drama agar seolah-olah benar-benar diculik. Hal itu dia lakukan karena mendapat pesan dari Tuan Kin yang ingin mengetahui jika anaknya sedang baik-baik saja. Setelah mendapatkan pesan itulah, Tuan Kin akhirnya mulai lelutan memintanya menjaga Xiao agar tetap baik-baik saja, di mana Tuan Kin akan menuruti apa yang dia inginkan asalkan anaknya tidak kenapa-napa. Selesai dengan Tuan Kin, Xiao mulai menggoda Luffy dengan bersandar di punggungnya. Hal itu membuat Luffy sangat ragu dan mulai menunjukkan jika dirinya sangat menyukai Xiao yang saat ini ada bersamanya. Malam harinya Luffy membawa Xiao ke Gunung Mingjin sesuai keinginannya. Ia hanya ingin mengenang kenangan masa kecilnya ketika dulu sang ayah mengajaknya ke gunung itu. Meski kenangan bersama sang ayah tidak seindah yang dibayangkan, tapi setidaknya dia masih memiliki sesuatu untuk dikenang. Di sana, Xiao menanyakan tentang untuk apa uang yang nanti akan didapatkan. Luffy pun menjawab jika uang itu akan digunakan untuk keperluan pengobatan si ibu, kemudian mencari sebuah obat ajaib berharap bisa menyembuhkannya.
Di hari permainan, Luffy pun memberikan sebuah tulang pada Xiao untuk digunakan sebagai alat pelacak, di mana Xiao yang merasa khawatir pun menanyakan terkait apakah Luffy akan ikut ke Predator setelah semua ini selesai, di mana Luffy tidak menolak dan menerima tawaran itu karena sejatinya dia tidak bisa pergi kemanapun mengingat si ibu yang terus membutuhkan perawatannya. Waktu permainan pun dimulai, Tuan Kin tampak sedang menyiapkan uang tebusan anaknya di mana Luffy memberikan instruksi kepada Tuan Kin agar mengantarkan uangnya ke sebuah tempat bernama Heicheng. Meski terlihat sendiri, Tuan Kin rupanya dipuntuti oleh banyak sekali polisi. Yang meskipun begitu, Luffy tetap dengan rencananya karena sudah tidak bisa mundur lagi dan untuk lepas dari para polisi yang mengikuti Tuan Kin, Luffy rupanya sudah memiliki rencana yang teramat sangat sederhana, namun bekerja dengan sangat-sangat baik. Lolos dari para polisi, Luffy meminta Tuan Kin untuk pergi ke sebuah atap hotel dan melemparkan uangnya yang kemudian akan langsung diambil oleh seseorang. Rupanya yang mengambil uang tadi itu adalah Xiao itu sendiri, yang sesampainya ke tempat di mana Xiao dan Luffy bertemu, ada seseorang yang menghampiri mereka. Xiao nampak mengenal orang itu, begitupun sebaliknya yang bisa membuat rencana mereka berantakan. Setelah sampai ke tempat aman, Luffy langsung mengikat kembali tangan Xiao dan menyuruhnya pergi ke supermarket untuk meminta tolong. Gelang yang kemarin dia pasangkan awalnya akan diambil kembali, tapi Xiao memilih untuk menyimpan gelang itu sebagai kenang-kenangan terakhir sebelum mereka benar-benar berpisah. Ketika di jalan pulang Luffy malah kecelakaan, ia juga mendapati ibunya sedang berangkat di lantai yang mungkin karena terjatuh, di mana kesialan itu tidak berhenti di sana saja karena setelah membawa ibunya ke rumah sakit, Luffy malah mendapatkan kabar dari Tuan Kin tentang penemuan mayat Xiao di Gunung Minjin, sehingga selain kasus penculikan ini, Luffy harus berhadapan dengan kasus pembunuhan yang hal itu sudah terkonfirmasi oleh pihak kepolisian, sehingga Luffy tidak bisa mengelak meskipun bukan dia pelakunya. Ketika gambar Xiao di berita sudah dimunculkan, barulah dia sadar jika dirinya sudah ditipu. Entah apa motif si penipu yang sebenarnya dan siapa orang yang selama ini selalu bersamanya. Si ibu dinyatakan meninggal dunia ketika Luffy masih bingung dengan serangkaian kejadian yang menimpanya. Kematian si ibu membuat Luffy sangat terpukul. Ia melampiaskan amarahnya dengan mengacak-acak rumah ditambah dengan sebuah rekaman dari si ibu beberapa saat sebelum dia meninggal dunia. Tiga hari kemudian, Xiao datang ke tempat Luffy untuk meminta maaf atas apa yang terjadi. Luffy menanyakan siapa nama aslinya yang sebenarnya, di mana Xiao menjelaskan jika namanya adalah Xiao Wu yang merupakan kakak dari adiknya yang terbunuh. Pantasnya. Sudah sentrol nih. Xiao pun bercerita jika adiknya adalah penikmat bubuk terlarang. Sebagai kakak yang baik hati dan loh Jinawi, Xiao pun merampas bubuk itu ketika adiknya masih nge-play di dalam pemandian, yang karena si adik marah dan mengancam sang kakak sampai mencekiknya untuk mengembalikan bubuk tersebut. Tuan Kin yang kebetulan lewat pun mencoba melari mereka, tetapi ketika
Ketika Xiao akan memanggilkan ambulansnya, Tuan Kin memarahinya dan membiarkan si adik tetap mati, bukan tanpa alasan. Sebenarnya nama baik Tuan Kin sudah sangat tercemar akibat si adik yang salah pergaulan, ditambah lagi dengan Tuan Kin yang akan mencalonkan diri sebagai wali kota, sehingga terjawab sudah jika kematian tersebut tidak apa-apa baginya bahkan merupakan sebuah keuntungan demi kelancaran kampanyenya. Lelaki yang mendatangi mereka ketika selesai menjalankan misi adalah sosok pacar si adik yang membuatnya terjerumus ke dalam lingkaran setan. Ia adalah satu-satunya lelaki brengsek yang membuat Tuan Kin berada dalam kesulitan seperti sekarang. Stasiun troll ini. Potato. Selanjutnya kita akan dibawa mundur ke waktu di mana Luffy masih menjadi seorang penipu di kasino milik Tuan Kin. Waktu itu, rupanya Tuan Kin sudah mengetahui segala tindakannya. Ia tidak sedikit pun ada niatan untuk mengganggunya dengan alasan jika Luffy adalah anak yang cerdas. Sampai ketika kejadian itu terjadi, Tuan Kin mulai berpikir untuk menjadikan Luffy sebagai kambing hitam dan memulai percobaan permainan dengan Tuan Kin yang menjadi tokoh utamanya. Mengetahui kejadian itu serta apa yang dilalui olehnya dengan Xiao adalah permainan belaka, Luffy hanya bisa meratapi nasibnya saat ini bersama si burung yang rupanya masih hidup. Oh. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Xiao pergi ke sebuah tempat yang ada lokernya. Hal itu merupakan perintah dari Luffy untuk memberikan bagian Xiao dari hasil drama penculikannya, di mana uang tersebut rupanya full tanpa sedikit pun Luffy membawa bagiannya, karena ia sendiri tidak terlalu membutuhkan uang itu. Ocean. Luffy sendiri diculik oleh Tuan Kin dan berniat membiarkannya pergi, di mana Luffy yang masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pun bertanya tentang bagaimana caranya Tuan Kin bisa menang. Tuan Kin pun menjawab jika sejak pertama kali bertemu, ia sudah menunjukkan sifat kejahatannya kepada Luffy sehingga membuat dia percaya jika Tuan Kin adalah orang yang jahat. Dan setelah Luffy mempercayainya secara penuh, Tuan Kin mulai memainkan peran sebagai penjahat sesungguhnya, sehingga Luffy yang terdesak pun malah menggali lubangnya sendiri dengan mengumpulkan setiap keahliannya dan semakin hanyut terlarut dalam drama tersebut. Tuan Kin pun membiarkan Luffy kabur dengan membawa uang tebusan itu bersamanya, di mana Luffy malah menanyakan tentang kematian si ibu yang memang dia mati secara tidak wajar dan Tuan Kin sendiri mengakui secara tidak langsung jika dialah pembunuhnya. Keesokan harinya, Luffy pergi melihat aktivitas Xiao di seberang gedung tempatnya bekerja. Ia langsung menghubungi wanita pujaannya dan menawarkan apakah akan ikut dengannya ke Brazil, karena rupanya Luffy sudah membelikannya 2 tiket untuk mereka berdua. Sejak kejadian itu, Xiao mulai merenung tentang apa yang ia harus lakukan, di mana Xiao meyakinkan dirinya untuk tetap berangkat meninggalkan sang ayah dan kemewahannya hanya demi bersama Luffy, orang yang sangat dia sukai sejak pandangan pertama. Sementara itu, Tuan King yang sedang dimintai keterangan oleh polisi terkait penculikan anak bungsunya malah mendapatkan telepon yang menyatakan jika anak keduanya juga sedang diculik, di mana ia langsung berasumsi jika penculiknya adalah Luffy yang ingin balas dendam, sehingga Tuan King langsung menghubungi Luffy untuk kembali bermain lembar koin, dengan Luffy yang kali ini menjadikan kepala sebagai pilihannya.
Xiao sendiri tidak menemukan keberadaan Luffy di bandara, yang setelah mengingat gelang peletaknya, ia mendapati Luffy sedang berada di sebuah hotel dan langsung menyusul saat itu juga. Xiao mendapati Luffy dan ayahnya berada di tempat yang sama, di mana ia memilih untuk menyusul lelaki pujaan hatinya dan langsung ambek-ambekan setelah merasa jika dirinya dibohongi. 你为什么要接受飞机扰扰把我有三不公会继续把戏？现在是在保护我吗？就算不是我功课saat ini我准备了。Mengetahui jika Luffy masih menjalankan permainan dengan ayahnya, Xiao memberitahu jika saat ini sang ayah sedang bersama polisi untuk datang ke tempat ini, di mana Xiao tak menyadari jika memang kejadian ini sudah Luffy perhitungkan sejak awal dan tebak apa yang akan terjadi. Ya, rupanya orang yang Tuan Kin datangi tidak lain dan tidak bukan adalah pacar anak bungsunya itu sendiri yaitu si pecandu. Sehingga kali ini, tamatlah sudah riwayat Tuan Kin untuk menjadi wali kota karena polisi akan mulai menyelidikinya lebih jauh. Dengan kesuksesannya itulah, akhirnya Luffy berhasil bernafas lega karena telah berhasil membalas kematian si ibu. Namun Xiao nampaknya tidak menyukai apa yang Luffy lakukan, yang meskipun begitu, rasa cinta mereka berdua membuat Xiao kembali luluh dan memutuskan untuk tetap pergi bersama Luffy ke negara Brasil. Sesuai. Wabeni. Usop.